semua, kembali lagi bersama Seniman Muda Berkarya. Pada episode kali ini, aku berkunjung ke Semestas Gallery, sebuah galeri seni di daerah Jakarta yang tidak hanya bisa menjadi tempat untuk menikmati seni, tetapi juga bisa menjadi tempat melepas penat karena pemandangan hijau luas yang ditawarkan sangat menenangkan. Galeri ini didirikan oleh seorang seniman bernama Ardiandra Ahmadi Semesta atau yang lebih dikenal dengan Andra Semesta untuk memajang karya seni yang ia buat. Karya-karya Kak Andra dibuat dari berbagai macam media yang dituangkan menjadi karya ekspresif, emotif, maupun puitis. Salah satu proyek karya Kak Andra yang paling terkenal selama 10 tahun ini adalah Music Mandalas, yaitu karya abstract expressionist yang dibuatnya di kanvas berbentuk lingkaran sambil mendengarkan berbagai macam jenis musik. Sebentar lagi, aku akan ngobrol-ngobrol langsung dengan Kak Andra untuk membahas lebih dalam tentang galeri ini dan karya-karyanya. Hai Kak Andra, how are you? Halo, Chelsea, baik hari ini. How have you been? I'm good, organizing Semestas Gallery and making art. Jadi everything's pretty fine. How are you? I'm good. Aku senang banget hari ini ke Semesta Gallery. It's my first time here. Dan vibes-nya tuh asri sekali. Benar-benar nyaman, tenang, dan so many greeneries ya. Maksudnya scenery-nya tuh benar-benar bikin kita happy and enjoyable. Aku senang karena ada ruang yang terbuka gitu dan hijau, karena di Jakarta nih suka susah gitu nyari tempat yang tenang, yang kita bisa buat relax juga dan bisa enjoy art as well in one place. Kalau boleh tahu nih Mas Andra, sudah berapa lama Mas Andra berkecimpung di dunia seni dan bagaimana sih awal mulanya bisa tertarik? Kalau saya benar-benar berkecimpung di dunia seni itu baru mulai kira-kira tahun 2015 ya, itu beberapa tahun setelah masa-masa kuliah. SMA itu mulai ketertarikan di komposisi lingkaran itu dan itu yang saya develop terus. Akhirnya 2015 pameran, lalu dari 2015 sampai 2022 banyak pameran-pameran, sampai akhirnya terbangun Semestas Gallery ini. Wow, keren banget. Dan aku dari tadi melihat bahwa I notice ini abstract expressionist juga. Terinspirasi salah satunya ya lukisan-lukisan abstract expressionist, dan juga saya dalam berkesenian utamanya ya memang spontan mengekspresikan emosi saya, dan dimana kalau di Music Mandala sambil mendengarkan musik, apa yang saya rasakan saya tumpahkan ke atas kanvas. Jadi ya lebih banyak terekspresikannya menjadi suatu lukisan abstract expressionist ya. Luar biasa. Dan aku juga baru tahu kita dulu satu SMA juga, maksudnya we went to the same. Iya, ternyata iya. Satu alumni ternyata, dan itu juga pas banget sih. Aku juga dari SMA juga baru mulai suka art Oke. Iya, kayak melukis. Yeah. Dan waktu itu soalnya di kurikulum sekolah kita ada yang IBO, jadi kayak harus ngambil art HL, dan di situ mulai merasa ada ketertarikan di dunia seni gitu. Yeah. Berarti kalau boleh tahu karya-karya apa saja yang sudah Mas Andra hasilkan? Jadi banyak, kalau misalnya yang proyek Music Mandalas ini itu something yang constant ya. Jadi sejak tahun 2010 pas masa-masa kuliah waktu itu saya sangat terinspirasi untuk membuat itu. Jadi ada beberapa emosi atau feelings atau expressions yang pengen dikeluarkan, dan ada album-album musik yang mungkin cocok dengan ekspresi itu, lalu saya tumpahkan ke kanvas. Seperti apa awal mulanya Music Mandalas terbentuk? Zaman SMA saya mulai tertarik dengan mandala art secara tradisional. Jadi yang roots-nya lebih Tibetan Buddhism atau dari negara-negara Asia lainnya. Saya suka komposisinya yang dalam lingkaran itu ada 4 sisi, atau 8 sisi, dan ada hal yang terpusat dan simetris. Sangat menginspirasi saya, jadi saya lebih dig deeper on mandala. Akhirnya saya juga tertarik
Mandala dalam segi psychologicalnya. Nah itu saya jadi baca-baca lebih banyak soal Carl Jung. Dia ada praktisi di mana semacam art terapi jadinya sih. Jadi dia setiap hari dulu menggambar di suatu lingkaran, apa yang ada dalam lingkaran itu ya bisa mengekspresikan apa yang dia di dalam diri dia. Sebenarnya apa yang dirasakan ketika mendengarkan musik terus dituangkan gitu ke bentuk lukisan? What do you exactly feel? Or is it because of the different music that you hear jadi terbawa gitu dalam suasana masing-masing gitu ya? Tetapi ada a different feeling gak sih setelah itu, mungkin contemplating or something like that? Kadang-kadang mungkin lebih afterwards terus jadi terus lihat gambarnya dan refleksi kayak itu mungkin itu lebih kontemplatif, dan mungkin sebelumnya pas lagi dengerin musik terus habis itu ini rasanya kayaknya bisa saya ekspresikan atau apa akan terjadi sesuatu yang indah saat diekspresikan gitu. Tapi kalau pas it actually happening itu lebih benar-benar ngikutin flow musik itu aja. Jadi what I feel itu misalnya ada suatu ritme atau melodi itu saya ikutin langsung. Jadi a certain shape of the music atau the composition of the music atau how the music moves kayak bikin saya mau jadi misalnya coret bagian sini atau mau tiba-tiba terbawa pakai warna apa. Jadi emang ngikutin nalar dan apa spontanitas. Itu luar biasa sih. Jadi you get inspired by the music, Yes. and by the rhythm. Ada tempo-temponya juga dari musik itu tersendiri gitu. Aku penasaran awal mulanya Semesta Gallery ini didirikan itu apa yang men-trigger? Jujur awal mulanya itu benar-benar pengen mengembangkan diri saya sebagai seniman, jadi mau bikin studio gitu. Jadi sebelum itu biasanya saya ngelukis di salah satu ruangan di rumah atau gimana. Jadi sebenarnya mau bikin studio yang legit. Tapi akhirnya saya dan keluarga saya juga kita berpikir gitu. Jadi turun temurun keluarga besar saya emang punya di space kan gitu. Saya juga terus terinspirasi oleh orang-orang yang datang ke sini, seniman-seniman datang ke sini. Saya manage tempat ini, saya juga terus belajar sebagai seniman. Kalau di sini berarti kurang lebih banyak sekali orang yang datang, atau misalnya kayak hanya weekends gitu atau weekdays ada workshop kah? Coba biasanya kalau misalnya ada acara pameran biasanya ada workshop. Jadi kita anjurkan juga kalau misalnya ada yang membuat acara Sabtu minggunya biasanya ada workshop. Jadi orang bisa beraktivitas. Kalau di sini berarti bisa bikin event juga kah gitu? Oh, misalnya bisa, untuk ya. teman-teman yang mau bikin birthday, wedding atau bisa, ya. pameran tunggal gitu mungkin. Kalau pameran tunggal memang itu pameran tunggal atau group exhibition atau itu emang main sih, tapi memang ini tempat juga serbaguna juga. Nah, Kak Andra, apa hal yang paling penting dalam berkarya sebagai seorang seniman? True yourself, yang pasti make sure you enjoy your own art juga gitu. Jangan sampai create something you don't like. Aku setuju banget. Jadi sebagai seniman juga kita stay true to ourselves. Kita punya karakter identitas pribadi gitu ya, dan bagaimana kita tetap menjadi diri kita sendiri ya. Menurut aku sih itu benar banget. Dan kalau untuk Mas Andra sendiri, do you have a dream project? What is your biggest goal? Just as simply as moga-moga what I do bisa menginspirasi orang untuk Keep lebih moving, keep moving. Kalau dream goal, I feel like I can continue to just one big goal sekarang kayak belum itu, tapi ya sekarang ya banyak pikiran kayak misalnya I hope mungkin mau mengembangkan my artistry untuk bisa lebih bikin sesuatu yang lebih unik atau lebih besar. Mungkin dengan di Semesta Gallery ini saya juga mau bikin instalasi yang unik yang hanya bisa dibikin di sini, itu salah satu goal. Aku mau nanya, untuk sebagai pekerja seni, sebagai seniman gitu, bagaimana Mas Andra mendefinisikan kata sukses? Menjalani hidup kita dengan doing what we like, itu I guess that's success as well. Yeah. Karena juga dari sukses berkesenian itu kan kita juga bisa moving gitu ya, maksudnya create a lot of feelings yang tadi Mas Andra juga bilang,
dari berbagai images, dari karya seni, dari lukisan yang Mas Andra hasilkan itu bisa menginspirasi anak-anak muda lain juga gitu. Terima kasih banyak Mas Andra sudah menginspirasi para seniman muda berkarya dan juga terus berkarya, keep doing what you love, and I want to know more about music mandala juga dan abstract expressionist painting yang Mas Andra sudah hasilkan karya-karya di sini. Mungkin kita nanti keliling-keliling ya. Aku ingin banget lihat keliling dan juga tadi yang Zen Space itu penasaran banget. I'll give you a tour and sambil kita ngobrol-ngobrol. Selain my studio di lantai 3 ini juga ada beberapa karya-karya lagi. Di sini both my own work, selain lingkaran kadang-kadang saya suka pakai media yang gak lingkaran juga buat musik mandalas, tapi biasanya I still want to put the circle there. Dari atas terus terus ke bawah. Itu kan tadi album. Kalau ini tipe-tipe lukisan yang tadi based on compilation I made of my favorite song of each year. Oh, Grimes, MGMT. Iya. Daft Punk itu favorit aku juga. Oh, cool. So sampai sekarang ya yang I guess yang tadi seperti tadi yang you said apa MGMT apa gitu-gitu ya, album barunya juga masih terus menginspirasi saya juga gitu. Jadi emang kayaknya salah satu musik yang paling cocok ya yang arah-arah situ yang indie alternatif gitu. Jadi kalau misalnya lagi nggak ada acara khusus kan mostly my works, but this one is collaborative works. Pamerannya namanya Out of Nowhere. Ini waktu itu the whole place emang all the stand artists. Jadi ada karya masing-masing, but we decided to paint two special works ini yang masih dipajang sekarang, satu di mana kita semua melukis bareng-bareng. Jadi tanpa rencana terlebih dahulu ya. Jadi nggak di sketch dulu, nggak ada jadi, pre-plan-nya langsung aja gitu ya? Jadi ten artis langsung sama-sama di satu kanvas, we let go of our egos maybe, let go of our emotions to the painting. Dan emang apa, jadi ya kayak sebagai seniman kan kadang-kadang mungkin lebih fokus satu karya, tapi ya we let our egos go and melebur di dalam situ sama-sama. Ini keren sih. Keren. Waktu itu ini dikerjakannya juga di studio saya juga sama-sama. Walaupun lebih banyak personal space, tapi kadang-kadang terbawa akhirnya untuk apa community dan ini juga bisa. Ini konsepnya mirip tadi sama yang lukisan Animal Collective, jadi lebih mandala seperti di tengah itu. Tapi warnanya keluar, but it's more empty di situ. Itu bisa diartikan tergantung orangnya, bisa kelihatan empty atau bisa you can imagine something there juga gitu. This one sambil ngelukis dari musisi Jepang, Harumi apa dari 1967, jadi ya zaman rock psychedelic juga gitu. Rock psychedelic. That song inspire me to make that space di tengah. Either you can say it's an empty space atau it's a Zen space. Kalau aku ngelihatnya like there's emptiness in the middle. Yeah. I mean, and then like di sekelilingnya it's colorful. Yeah. So here we have the open space area of the second floor exhibition space. Cocok lihat dari atas. Ini juga bagus banget Mas Andra ini. Yes, so this is actually layer scarf yang from my paintings di foto. Wow, ini pemandangannya indah sih. Nice, glad you like pemandangannya. Jadi emang banyak di sini yang ngeliat pemandangan dari sini atau foto-foto di sini. Jadi ya view-nya pas banget. Yeah, spot-spot untuk orang santai-santai and feel it all in. Iya. So when last year I choose to make something more ada shape-nya gitu. Jadi last year I make shape of a bird gitu. Terus ya overlooking keluar kayak mau terbang ke. Iya. Gitu, ya. Ada filosofinya juga jadinya. Aku lihat ini berarti arsitekturnya dibangun oleh almarhum Ahmad Juhara. Iya. This is the dokumentasi pada waktu itu pas masa pembangunan. He gave me this
this composition, this design, Iya. these two spots semuanya ada kayak connecting Iya. bridge-nya, lalu di tengah juga ada zen place di mana kalau misalnya ada acara atau orang-orang di bawah semua bisa saling bersama-sama di sana kayak tergabung gitu. Karena kan kalau misal dari sebelah sana, dari depan itu seperti ada dua gitu ya. Iya. Tapi memang ada konektornya nih gitu, ada jembatan Iya. menuju dari gedung 1 ke gedung 2 gitu. Jadi kalau misalnya buat acara gede atau apa yang interconnected jadi enak. Biasanya kalau udah habis ngeliat pameran, orang-orang bersantai di bawah di warung kita yang bernama Warung Titeh. Banyak juga yang sering makan di sini. Iya. Banyak ya. Hangout, iya. chill space. Iya. Kadang-kadang ada yang ngeliat art dulu, kadang-kadang emang ada yang kesini untuk ngincar space dan pemandangan di sini sambil enjoy. Berarti ada dua bagian ya? Iya, sebelah ada dua bagian ya, karena emang ada space dua bagian ini juga, jadi kita kasirnya di sini ada berbagai macam makanan sederhana. Berarti ini zen space yang tadi Mas Andra bilang Iya. di tengah sini ya? Iya, di tengah sini. Selain juga kadang-kadang bisa jadi sesuatu yang terasa damai, tapi bisa juga buat events juga bisa di tengah sini. Jadi ada waktu itu ada performance art workshop di atas dari Rumah Yamani. Jadi belajar workshopnya di lantai 2, lalu showcase-nya di bawah sini jadi making movements and performance-nya di tengah, jadi dan orang-orang spectators bisa duduk di sekitar. Iya, Gitu. iya. Kayak Roman amphitheater gitu ya. iya. Berasanya Jadi mikir ya. di tengahnya ada show-nya, terus orang-orang sekelilingi untuk melihat. Makasih banyak Mas Andra. Oke, makasih banyak ya. Thank you. Thank you very much. Unik dan keren-keren sekali ya karya-karya dari Kak Andra. Aku terkesan sekali dengan proyek Music Mandalas milik Kak Andra karena cara Kak Andra berekspresi tersebut bisa menghubungkan dua bidang seni, yaitu mentransformasi seni musik ke dalam bentuk seni lukis. Hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwa di dunia seni kita benar-benar bisa berkreativitas tanpa batas. Sebagai penutup, ada kutipan dari Kak Andra Semesta yang mengingatkan kita bahwa seni bisa menjadi medium untuk menyalurkan ekspresi kita secara positif. Terkadang ada hal-hal yang kita rasakan atau alami di kehidupan ini yang susah untuk dibicarakan atau diekspresikan secara langsung. Disitulah kesenian ada untuk membantu menerjemahkan lewat komposisi dan keindahan dalam segala rupa dan warnanya. Salam seniman muda berkarya.